Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Dewan Pembina HPN Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, Ketua Umum HPN Insinyur Abdul Khalik, para ketua dan pengurus wilayah serta pengurus cabang HPN seluruh Indonesia, para pimpinan perusahaan yang mendukung event ini, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam acara forum bisnis dengan tema Go Digital yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau HPN dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional 2021. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan kunci pada acara yang sangat penting ini. Saya diminta untuk menyampaikan sambutan kunci dengan topik arus baru ekonomi berbasis digital. Menurut saya topik ini sangatlah tepat, terutama di saat seluruh kegiatan ekonomi mengalami penyesuaian akibat disrupsi besar yang berlangsung secara global. Musyawarah kerja ini diselenggarakan dalam situasi pandemi COVID-19, di mana seluruh aspek kehidupan terdampak. Tapi meskipun demikian, kita masih tetap dapat melewati situasi ini berkat bantuan teknologi digital. Dengan memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi, kita masih tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi sosial selama pandemi. Dalam bidang ekonomi, meskipun terdampak sangat parah, kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan berkat bantuan teknologi. Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital atau melakukan aktivitas pemasaran secara online mengalami penurunan lebih kecil dibanding dengan mereka yang tidak melakukan pemasaran secara online. Inovasi dalam memanfaatkan teknologi digital sebenarnya sudah berlangsung beberapa waktu. Namun pandemi COVID-19 mendorong pemanfaatannya lebih cepat lagi dan berskala global. Sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam setiap kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Bahkan kalau menurut para mufassir, bahwa di dalam kesulitan, satu kesulitan karena ada alnya di situ, inna ma'al usri yusran, ada kemudahan, dan inna ma'adzalikal usri yusran akhar. Dan dari kesulitan yang tadi itu ada kemudahan yang lain. Artinya di dalam satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Fi usrin wahid yusrani. Mungkin paling tepat menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Pandemi ini memaksa kita untuk beradaptasi sehingga menyebabkan proses adopsi teknologi serta literasi pemanfaatan teknologi menjadi sedemikian cepat. Pemanfaatan teknologi digital selama masa pandemi ini juga dengan cepat menghilangkan sekat umur, gender, geografis, serta tingkat pendidikan. Kita semua warga dunia sekarang menjadi anggota komunitas digital global. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai kegiatan usaha juga menjadi semakin meluas dan mendalam.
Transaksi ekonomi saat ini dilakukan dengan menggunakan teknologi, memperkenalkan produk juga menggunakan teknologi. Dengan kondisi ini, sekat-sekat antara perusahaan kecil dan besar menjadi tereliminasi. Perusahaan kecil memiliki kemudahan dalam akses pasar, serta kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar lebih dimungkinkan terjadi dengan adanya teknologi digital ini. Kecepatan adopsi teknologi digital ini juga memberikan peluang usaha, terutama pada kelompok muda yang produktif. Dalam survei terbaru Bank Dunia Desember tahun 2020 yang dilakukan pada salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi digital mayoritas 56% adalah mereka yang berusia antara 25 sampai 34 tahun. Sudah tentu hal ini sangat menggembirakan karena akan membantu mengurangi tingkat pengangguran usia muda yang tinggi. Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi juga tidak mengenal disparitas tingkat pendidikan. Sebagai contoh dari hasil survei yang sama, kita dapat melihat bahwa 43,5% yang memanfaatkan teknologi platform e-commerce tersebut berpendidikan SMA dan disusul oleh lulusan sarjana sebesar 35,6%. Hal ini merupakan pertanda baik, mengingat jumlah angkatan kerja lulusan SMA berjumlah sangat besar. Namun dengan memanfaatkan teknologi digital, peluang mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi justru sangat besar. Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi juga memberikan kesempatan lebih luas bagi upaya untuk mendorong kesetaraan gender. Dalam survei Bank Indonesia tersebut terlihat bahwa pelaku usaha perempuan mencapai 56,1%, lebih tinggi dari pelaku usaha laki-laki yang 43,9%. Ini artinya bahwa kelompok perempuan bukan hanya memiliki kesempatan yang sama, tetapi juga mampu berkompetisi berkat teknologi digital. Para hadirin yang saya hormati, terlepas dari akselerasi pemanfaatan teknologi digital selama pandemi, inovasi pemanfaatan teknologi digital yang berkembang dengan pesat juga mampu menghasilkan layanan teknologi keuangan atau fintech. Layanan ini memberikan kemudahan yang luar biasa, mulai dari melakukan transaksi pembayaran, mencari pinjaman modal, pembiayaan usaha, mendapatkan asuransi, serta layanan keuangan lainnya. Dengan fintech, layanan keuangan menjadi hanya sebatas sentuhan jari atau one click away. Hadirnya teknologi keuangan ini bukan sekedar memberikan alternatif layanan keuangan atau meningkatkan kemudahan layanan, tetapi telah menjadi sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan fintech juga terbukti dapat mendorong pertumbuhan UMK, usaha menengah, usaha mikro kecil, mendorong pertumbuhan industri, ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa lainnya. Dengan demikian, fintech dapat berperan penting di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 serta mendukung pertumbuhan ekonomi setelahnya. Lebih menggembirakan lagi, inovasi teknologi keuangan ini telah berkembang lebih jauh dan menghasilkan fintech syariah. Hal ini sangat penting karena menyangkut pemanfaatan fintech dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah nasional. Inovasi fintech syariah ini muncul sejalan dengan potensi
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sedemikian besar sehingga membutuhkan sarana teknologi keuangan serta proses digitalisasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai layanan fintech syariah juga telah tersedia, baik itu pembayaran, pembiayaan maupun investasi yang berbasis syariah. Layanan ini selain juga mengikuti prinsip syariah juga cukup kompetitif. Layanan pembayaran yang disediakan fintech syariah juga termasuk layanan dalam penyaluran zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dalam bentuk yang lain, beberapa pelaku penyedia penjualan online juga membantu menyediakan fitur syariah untuk membantu masyarakat mencari produk-produk halal secara lebih mudah. Selain itu, para pelaku fintech juga telah secara aktif terlibat dalam beberapa inisiatif, termasuk dalam membantu pengembangan UMK, usaha mikro kecil berbasis syariah, dalam perluasan akses pasar, serta pengembangan kapasitas transaksi. Dengan berbagai inovasi dalam teknologi digital, kita memiliki kesempatan yang luas untuk mendorong usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, saya memandang bahwa tema forum bisnis kali ini, yaitu Go Digital, sangatlah tepat. HPN yang terdiri dari pengusaha ultra mikro sampai usaha besar harus dapat memanfaatkan inklusivitas dari teknologi digital ini, terutama untuk mendorong kemitraan antara usaha kecil dan besar agar dapat bertumbuh bersama-sama. Para hadirin yang saya hormati, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil. Komitmen itu diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang berpihak pada UMK tersebut. Sebagai contoh, dalam tahun anggaran 2020, 2021, dan 2021, anggaran yang disediakan untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang jumlahnya hampir 700 triliun, lebih dari separuhnya diperuntukkan untuk rumah tangga miskin dan rentan serta usaha mikro dan kecil. Bantuan kepada usaha mikro dan kecil itu mencakup pemberian bantuan langsung, kemudahan dalam restrukturisasi pinjaman, pemberian subsidi pembiayaan, serta bantuan penjaminan pinjaman. Selain itu, pemerintah juga memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan kepada 4 hal, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Selain untuk mendorong pengembangan usaha yang berbasis syariah, 4 hal di atas juga sengaja didesain untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global atau halal global value chain. Berbagai kebijakan yang pro UMKM seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, serta pembinaan dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan BPJPH dan berdasarkan fatwa MUI merupakan prioritas utama. Hal ini tidak lain adalah untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Para hadirin yang saya hormati,
Dalam kesempatan yang baik ini, saya meminta agar HPN dengan potensinya yang tersebar di seluruh tanah air untuk ikut mengembangkan pusat-pusat inkubasi dalam rangka penyemaian, tumbuh dan berkembangnya pengusaha dalam berbagai tingkatan di berbagai daerah. HPN juga diharapkan dapat membangun pusat-pusat bisnis syariah, syariah business center yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah. Kolaborasi antara HPN, KNEKS, MES, dan pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha perlu digalang untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha yang handal dalam berniaga. Menutup sambutan ini, saya ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Karena itu pastikan kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya juga mengajak kita semua untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Hanya dengan itu kita dapat mempercepat upaya untuk keluar dari krisis yang kita hadapi saat ini. Semoga forum bisnis ini dapat menghasilkan suatu yang konkret. Kelemahan kita dalam berorganisasi kadang hanya terbatas pada rutinitas yang sifatnya seremonial. Kita hanya melakukan musyawarah, rapat kerja, atau diskusi-diskusi, namun seringkali tidak diikuti dengan tindak lanjut, sehingga kurang menghasilkan sesuatu yang konkret bagi kemajuan ekonomi umat. Saya minta agar forum bisnis HPN kali ini menghasilkan rencana kerja yang konkret dan dapat segera diimplementasikan, sehingga harapan-harapan seperti saya uraikan di atas dapat terwujud. Akhirnya saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, serta meridai setiap ikhtiar atau usaha yang telah, sedang, dan akan kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.